Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari pagi ini, Ahad ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kudrah iradahnya lah kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kajian Ahad pagi ini kita diberikan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi salam semoga terima curahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad hamalan nas min ad-dhulumati ila nur. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kita mendapatkan cinta dan syafaat hingga yaumil akhir. Hadirin kajian Ahad pagi yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pemateri kita pada hari ini biasanya kita disertai Ustaz Arif, dan insyaallah untuk hari ini kita akan diisi oleh Ustaz Muhri Riyadi MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Muhammad Al-Fatih Bandung. Ya, baik Bapak Ibu hadirin Allah, kita langsung saja kepada beliau dipersilakan untuk memberikan materi pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun wa alamu wa afhamu wa amalu anallah qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala aidan fi ayatihil ukhar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Sampurasun daramang sadayana, damang lahir damang batin insyaallah ya. Mudah-mudahan bukan hanya lahiriahnya saja yang sehat, namun batinnya juga sehat. Amin Bu ya. Karena kalau lahiriahnya sehat, batinnya nggak sehat,
Mungkin hari ini subuhnya nggak berjamaah ya. Mungkin masih tibra di rumah, betul? Masih menikmati hubungannya dengan alam mimpi barangkali. Namun alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, dengan jabatan tahta kita yang tinggi, dengan harta yang banyak yang bergelimangan, itu tak bisa menandingi kenikmatan seseorang yang bangun di subuh hari. Jadi orang yang biasa terbangun di waktu subuh adalah orang-orang terpilih. Apa Bu? Terpilih. Jadi alhamdulillah kita ungkapkan dalam subuh tadi dengan bahasa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah di malamnya kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Allah. Bismika ahya wa amut, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu sebenarnya penyerahan, Bu. Maka sayang seribu sayang orang yang tertidur dalam kondisi bergelimangan dosa. Sayang seribu sayang orang yang kelelahan berbuat maksiat, dia tertidur. Padahal tidur itu bentuk penyerahan diri kita sama Allah. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita itu, ya Allah, abdi nyerahkeun diri abdi ka Anjeun dina waktasnu ayeuna. Kalawan menyebut asmamu wahai Allah, hamba serahkan diri hamba. Andaikan engkau mau hidupkan kembali hamba, monggo. Mau hamba dimatikan ini sebagai tidur hamba terakhir di dunia, bangunnya nanti di alam akhirat atau di alam barzakh, silahkan begitu. Maka Allahu Akbar, andaikan ketika kita tertidur dalam kondisi bermaksiat, maka apa kata-kata yang bisa kita jawab di hadapan Allah tatkala kita meninggal, ketika kita tertidur lantas terbangunnya kita itu berada di alam barzakh. Auzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka hari ini mari kita bersama untuk mengungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah dengan mengungkapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenikmatan bertubi-tubi kepada kita. Nikmat sehat yang kadang kita lupa, Pak. Ini nikmat kita bisa memandang alam raya, nikmat kita bisa merasakan sesuatu, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa bernapas. Dikala kalau kita kali-kali healingnya itu jangan hanya ke Al-Jabar, healingnya itu bukan hanya ke Trans Studio, healingnya kita bukan hanya ke Pangandaran, kali-kali healingnya ke rumah sakit. Tengok tiap kamar selalu penuh, ada berbagai macam kondisi orang yang Allah cabut kenikmatan sehatnya. Di antaranya ada orang yang dia mau bernapas saja harus pakai alat, betul? Harus pakai oksigen. Itu enggak freedom, enggak gratis, itu bayar. Leres Bu? Allahu Akbar. Kita dikasih sama Allah cuma-cuma, enggak pakai argo, enggak pakai tagihan. Ada gak malaikat datang ke rumah tiap minggu nagih napas kita dengan argo yang mungkin tak terhitung itu? Enggak ada. Allah kasih gratis bagi umat manusia ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kita dustakan? Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, sampailah kepada kita. Yang setiap kita punya harapan, Bu ya. Kita punya cita-cita. Hari ini kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Maka harapan besar kita kelak Nabi Muhammad pun akan mengakui kita sebagai umatnya. Lantas tangannya terbuka ibu yang dulu duduk bersama di majelis Al-Ikhlas untuk melaksanakan kajian di subuh hari, untuk melaksanakan kajian mimbar. Mana ibu yang dulu yang berlelah-lelah melawan rasa kantuknya di waktu sholat, di waktu berdiri di subuh hari. Mana yang dulu bapak-bapak ketika azan dikumandangkan sudah hadir di masjid. Mana dulu bapak-bapak ketika beristighfar dia menangis. Mana dulu bapak-bapak yang jauh-jauh dia datang ke masjid melawan rasa kantuk, rasa dingin,
nafsu syahwat yang enaknya di subuh itu pengen lanjutin tidur, dia duduk di majelis untuk kajian seperti ini, maka insya Allah dari tangan Sayyiduna Muhammad ada yang diberikan hak prerogatif oleh Allah berupa syafaatul uzma. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang-orang yang insya Allah suatu saat akan mendapatkan kenikmatan. Nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lain adalah syafaat dari tangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat kajian subuh mimbar Majelis Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tema yang akan kita bahas di subuh yang mulia ini barangkali sangatlah penting. Karena di dalam Quran surah Al-Munafikun yang tadi imam baca di rakaat kedua, ada yang hafal? Halo? Ada ya? Ada yang hafal ayatnya Bu tadi yang dibaca surah Al-Munafikun itu? Diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman kita tidak? Insyaallah beriman. Iman sama Allah, iman sama Nabi, iman sama kitab-kitab Allah, malaikat Allah, hari akhir, qada dan qadar, kita beriman. Ini disuruh sama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan pernah engkau menjadikan hartamu, anak-anakmu, wala auladukum an zikrillah sebagai penghalang untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika dan barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, faulaika humul khasirun, maka sejatinya dia adalah orang yang paling merugi. Paling apa Bu? Merugi. Ruginya kita di dunia biasa saja ketika kita berniaga, berdagang, bertransaksi. Kalau rugi di dunia, kita bisa nambahin modal, ditambah modalnya. Dan ketika rugi lagi, setidaknya di dunia bisa kita perbaiki. Ketika kita rugi bertani, begitupun seorang petani, ketika dia menanam padi di masa panennya rugi, ada kesempatan untuk memperbaiki di masa panen selanjutnya. Namun ketika kita rugi nanti di akhirat, apakah ada satu orang yang hari ini berada di alam barzakh, yang mereka ketika di dunianya banyak harta, yang mereka ketika di dunianya tinggi pangkatnya, yang mereka ketika di dunia banyak hartanya, apakah dia bisa kembali lalu memperbaiki
kerugian daripada amalnya yang selama ini dia kumpulkan hanya untuk pribadi dan keluarganya tanpa dijadikan sebagai bahan untuk memperjuangkan agama Allah. Aya henteu bu anu wih ka bumi ka dunia? Nah ada. Ruginya nanti kita di akhirat dahsyat. Kalau di dunia kita pernah rugi miliaran kali lipat kerugian yang akan kita rasakan nanti di alam akhirat. Yang sama sekali kita tidak bisa ngomong sama Allah. Nggak bisa minta remisi kayak di dunia, enggak Pak. Di dunia tatkala kita dikasih, ketika orang di penjara datang 17-an, datang hari raya Idul Fitri, bisa minta remisi, keringanan di hadapan penegak hukum. Namun nanti di alam akhirat itu tidak bisa. Tadi ada dialog orang yang sudah meninggalkan dunia ini, mereka berada di alam barzakh, meminta sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Dia meminta untuk dihidupkan kembali ke dunia. Maka bahasa yang sangat luar biasa. Ternyata dilihat dari katanya itu, fa'asaddaqo. Dia ingin kembali, lantas dia ingin bersedekah di hadapan Allah. Wa akum minas solihin. Dan aku menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh tersebut. Allahu Akbar. Ini rahasia kenapa orang yang berada di alam barzakh, ketika dia meninggalkan dunia ini, dia ingin kembali hidup ke dunia sekejap saja. Maka akan aku sedekahkan harta yang selama ini aku kumpulkan. Tuh. Ini rahasia bu. Kok kenapa harus sedekah? Kenapa enggak haji gitu? Kenapa enggak bicara tentang saum? Kenapa enggak bicara tentang ibadah yang lain yang dia ungkapkan? Fa'asaddaqo wa akum minas salihin. Maka di awal ayat di sini disampaikan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakanlah dari harta yang telah aku rizkikan kepadamu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang masa di mana engkau dipanggil oleh Allah. Kata Rasulullah, dapat wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu, tapi sejatinya setiap kita diakhiri dengan kematian. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih waktu sekejap saja ke dunia. Ternyata harta yang kami kumpulkan ini tidak nolong ya Allah. Malah harta warisan yang hamba tinggalkan itu diperebutkan oleh anak cucu saya, yang saya sudah sedekahkan, yang saya sudah wakafkan untuk pembangunan panti asuhan. Sekonyong-konyong anak uyut saya yang dulu karena tak menggunakan catatan, dia datang untuk mengambil daripada harta yang dulu aku tinggalkan itu. Jangankan harta yang tidak aku wakafkan, harta yang sudah aku wakafkan pun diperebutkan oleh anak cucuku. Aku ingin kembali ke dunia wahai Allah. Aku akan memperbaiki hartaku yang dulu engkau titipkan, akan aku sedekahkan di jalanmu. Allahu Akbar. Jadi rasa-rasanya menyesal yang paling dahsyat itu di sana Pak. Kalau di dunia kita masih memperbaiki, kalau kita menyesal tentang hidup kita di dunia, merasa rugi dan lain sebagainya, di dunia kita masih punya sahabat, masih punya tetangga, masih punya teman yang kita datangi. Betul Bu? Kita masih bisa curhat, curcol, sambil ngerujak, sambil ngeliwet, ngobrol. Betul? Walaupun rasa-rasanya nggak ada solusi itu. Terus Bu? Paling hanya meringankan beban kita, beban pikiran saja. Wong sama-sama dia punya beban. Betul tidak? Ini curhat sama manusia itu paling hanya sama-sama meringankan beban pikiran, bukan solusi. Betul tidak? Bu, saya itu begini. Bu, saya juga sama. Paling begitu. Aduh, abdi teh ceuk teu gaduh beas. Caroge abdi teh tara usaha ayeuna mah ceuk pubuh kamari cikeneh caroge abdi ge di PHK. Ayeuna teh beas teh saat. Leres? Paling begitu.
Ya, kalau curhat sama Allah, udah dahsyat. Kalau kita berani berkholwat, maka ulama-ulama terdahulu itu, para salafus saleh itu sering menyediakan di rumahnya itu ada kamar khusus. Dia sediakan kamar dikosongkan hanya untuk berinteraksi dengan Tuhan. Urang malain rek sare muka HP. Hudang sare nu pertama dilihat HP. Laras Bu? Bilih aya cetan di tetangga tina grup. Ibu-ibu arisan RT 4. Saha anu menang isukan. Bukan malah ngobrol sama Allah dulu dengan kata alhamdulillah. Langsung ngoreja teh milarian HP. Laras Pak? Bu? Fakta? Nyata. Nah inilah yang disebut dengan penyesalan orang ketika dia menghadap Tuhan. Adalah dia ingin bersodakoh di hadapan Allah, lantas ingin dijadikan menjadi generasi yang soleh. Maka ketika kita bicara sodakoh, Pak, Allahu Akbar. Dulu di zaman Rasulullah SAW, yang tadi di Muqaddimah dibacakan ayatnya ini, Utsman Ibnu Affan dan Abdurrahman bin Auf, wazalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau melaksanakan perang Tabuk, jaa Abdurrahman bi arbaati dirham, faqala ya Rasulullah kanat li samaniyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu punya sekitar 80 dirham. 8.000 dirham. Lalu datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku punya uang ini 8.000 dirham ya wahai Rasulullah. Arba'a yang 40 itu li wa waladi, untukku, untuk anak-anakku, untuk istriku. Dan yang 4.000 dirham ini aku serahkan untuk agama ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membiayai jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah mengatakan barakallahu lak. Ini langsung didoainya sama Nabi dengan bahasa barakallahu lak. Maka berkahlah engkau. Coba Bu, ketika kita didoakan oleh orang yang soleh saja di dunia dengan bahasa barakallah, ini datang dari sosok yang tidak pernah ditemukan dalam sejarah. Dia berbuat sesuatu yang di luar daripada koridor syariat. Ditemukan dari seseorang yang lisannya terjaga, bukan hanya kepada sesama anak kecil dan orang tua, yang ketika hidupnya dihabiskan untuk mengabdikan kepada Tuhan sampai bengkak-bengkak kakinya, yang ketika solawatnya tak dibaca dalam solat maka tidak sah solatnya, yang ketika kita bersolawat kepadanya maka nanti di yaumul jaza Allah 10 kali bersolawat kepada kita dengan rahmatnya. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking istimewanya orang yang bersedekah di jalan Allah, yang tadi Abdurrahman ibnu Auf, dia 4.500 daripada hartanya disedekahkan di jalan Allah, maka bahasa yang tertuang dari lisan Rasulullah adalah barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Ulama sepakat makna daripada barokah itu apa Bu? Ada yang tahu Pak? Barokah itu apa? Makna barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Orang yang bersedekah bisa disimpulkan semakin dia bersedekah maka akan semakin menambah kebaikan-kebaikan yang Allah kasih buat orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang yang dermawan itu tatkala dia masuk masjid bukan hanya ngelakonin sholat, dia akan tengok keramiknya sudah kusam apa tidak ini al-ikhlas. Dia tengok sejadahnya kelihatan warnanya sudah pudar. Dia tengok mimbarnya, aduh sudah ada yang keropos. Dia tengok ada yang lampu padam atau tidak. Dia lihat ke WC-nya, aduh keramiknya sudah kusam dan lain sebagainya.
Maka orang yang menempatkan diri melihat segala sesuatu yang ada di lingkungannya menjadi asbab dalam benak fikirnya untuk berbuat sesuatu, karena dia yakin harta yang Allah kasih hanya sekedar titipan yang besok lusa akan diambil sama Allah, atau kita lebih dulu diambil daripada harta yang kita miliki ini. Setuju? Setuju? Lamun urang henteu dicandak ti payun, harta ti payun. Kamari di Sukabumi di daerah abdi Pelabuhan Ratu terjadi banjir bandang yang begitu dahsyat besar, yang jarang ditemui dalam sejarah daerah situ terkena banjir. Hari ini terjadi banjir yang begitu dahsyat besar. Banyak mobil yang hanyut, yang dulu mungkin mobil tersebut masih cicilan. Rumah yang baru saja beres direnovasi, datang air bah besar, hancur. Setuju? Bagi Allah sekejap saja dunia ini bisa hancur luluh lantah, Pak. Jangankan satu daerah Sukabumi, satu dunia dengan kekuasaannya bisa dihilangkan dalam waktu sekejap. Ini wa ahbab ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan engkau mencintai apapun termasuk harta kita, tapi ingat, apa yang kita cintai besok lusa akan meninggalkan kita, cek. Halo, cek. Besok lusa akan meninggalkan kita, suami cek. Yang kita cintai, yang kita sayangi, yang dulu papacangan ketika bujangan ibarat Dude Herlino. Ayeuna jadi masih Dude Herlino masa tua. Ya. Tetap siapapun yang kita cintai, mereka akan meninggalkan kita, karena sejatinya hidup di dunia ini menunggu meninggalkan dunia atau kita ditinggalkan. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad wa habib ma syi'ta fa innaka mufariqu." Silakan cinta sesukamu, kau cinta jabatan sampai lupa bahwa jabatan juga adalah titipan. Apalagi jabatan-jabatan di negara kita hanya 5 tahun. Lalu apakah lantas membuat lisanmu merendahkan orang, yang besok lusa engkau akan ditanya tentang jabatan itu? Begitupun harta yang kita miliki. Maka ciri daripada orang beriman dalam Quran Suratul Baqarah yang sangat sederhana bahasanya, yang sering kita baca di Quran Suratul Baqarah ayat ketiga, ya. Bagaimana bunyinya? Halo? Coba baca. 1, 2, 3. Itu haraya hari rup kene. Alhamdulillah. Coba dibaca. Walladzina wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang beriman itu, ini kan tentang menceritakan tentang orang beriman, orang kafir, orang munafik di dalam awalan surat Al-Baqarah itu. Diawali dengan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman itu salah satu cirinya, ketika dikasih rizki sama Allah, maka dari sebahagian rezekinya disodakohkan, dinafkahkan di jalan Allah. Syarat itu, Bu. Syarat. Kalau kita pengen diakui sebagai orang beriman, orang yang bertakwa, tengok apakah dia bagian daripada harta yang sudah kita dapatkan, mengeluarkan tidak tuh di bagian hartanya, mimma rozakna, kata Allah, hum yunfikun, dinafkahkan tidak, diinfakkan tidak. Ingat enggak di bawah sebagian daripada harta kita itu ada harta orang lain?
Ingat tidak bahwa harta yang kita kumpulkan itu salah satu pensuciannya dengan dikeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Bahwa siapapun yang sedang mensucikan diri, salah satu daripada pensucian harta kita disodakohkan di jalan Allah. Namun punten hese nak minta ampun, komo lamun eta lewat apa itu? Kotak amal, di dompet tersisa uang 2.000, uang 50.000, uang 100.000. Kira-kira mau dikeluarkan yang mana? Pasti dilihat dulu di teangan nu 2.000 ge diselipkeun heula sugan aya nu receh majar teh. Ditingali aya anu gambar Patimura pegang pedang, baru itu yang dikeluarin. Ndak apa-apa ya Allah, bismillah, hamba ikhlas dengan uang 1.000 ini semoga mendapatkan surga. Cina hoyong surga ku 1.000. Allahu Akbar. Nah ini, maka digambarkan dalam kitab ini disebutkan masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamasali habba. Gambaran orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti dia sedang menanam satu biji habbah. Maka habbah ini digambarkan biji-bijian yang bisa tumbuh. Maka di sini disampaikan ambatat sab'a sanabila. Maka pohon itu menjadi pohon syajarah mempunyai 7 cabang. Sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'ah habbah. Dalam setiap cabang tersebut tumbuh 100 ranting, 100 buah atau 100 biji lagi. Fi kulli sumbulati mi'ah habbah. Ini hebatnya sedekah. Jadi kalau kita kategorikan diri kita menjadi orang yang dermawan, yang mengeluarkan harta di jalan Allah, ini gambaran dari Allah saja. Ketika kita mengeluarkan 1, maka akan menjadi 7 cabang. Tiap cabangnya Allah kasih 100 habbah. Yang nanti ketika habbah tersebut ditanam lagi, begitu seterusnya. Maka kalau punten Al-Mukarram Al-Ustaz Yusuf Mansur bicara tentang MLM, multi level marketing, kita bisa bicara tentang MLP, multi level pahala, by design sedekah. Maka miracle of sedekah adalah memberikan keberkahan yang signifikan terhadap kehidupan kita. Terkhusus harta yang kita keluarkan di jalan Allah, modelnya akan Allah ganti di dunia secara berlipat ganda, atau nanti di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan yang begitu dahsyat. Ini masih teringat ketika dulu di zaman Rasulullah ada orang yang mau meninggal dunia. Dia mengatakan andai saja sampai 3 kali, Bu. Andai saja, andai saja, andai saja. Ketika dia mau meninggalkan dunia ini, maka Rasulullah datang ke tempat yang berduka tersebut lalu bertanya kepada istrinya, ada apa gerangan yang terjadi terhadap suamimu? Wahai Rasulullah, suamiku tatkala dia mau meninggalkan dunia ini, dia berkata 3 kali, andai saja, andai saja, andai saja. Namun aku tidak tahu wahai Nabi apa yang gerangan maksud. Dia bicara tentang andai saja di akhir ketika dia mau diambil nyawanya sama Allah. Andai saja yang pertama apa? Andai saja seluruhnya. Mungkin semua pahala yang Allah kasih itu lebih daripada ini. Ternyata dulu kata Nabi bahwa saudara ini ketika hidupnya dulu, ketika dia makan 1 roti dengan susu, kan roti di Arab itu besar-besar, Bu ya. Ketika dia makan roti ada musafir yang minta. Lalu dia kasih setengah daripada roti tersebut. Lalu di akhir kehidupannya ditampakkan hikmah, pahala di balik sedekah yang dia kasih itu begitu besar. Dari pahala sepotong roti, coba bayangkan. Andai saja semuanya aku kasih, wahai Allah, semuanya aku kasih, mungkin pahalanya lebih besar daripada ini. Ini hebatnya sedekah. Maka tidak salah ketika di dalam Quran surah Al-Munafikun disampaikan laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa aku minas solihin. Rata-rata para penghuni barzakh itu bicara sama Allah,
agar mereka dikembalikan ke dunia, lantas mereka bersedekah di jalan Allah. Ternyata di balik sedekah yang dia keluarkan, banyak orang yang sedekah saja menyesal. Lamun teu sadayana, lamun baheula dipasikeun sadayana we ieu roti, meureun pahalana leuwih ti kieu. Ia dibere sapotong oge musafir, pahalanya begitu besar Allah tampakkan kepada orang yang ketika sakaratul maut, sehingga dia berkata andai saja. Andai saja yang kedua apa? Ternyata ketika dia keluar rumah dia menggunakan 2 baju karena musim dingin. Baju yang dia pakai di dalam itu baju baru, yang di luar baju bekas. Lalu ketika di perjalanan menemukan ada seorang musafir yang kedinginan, yang tidak punya baju. Lalu dia buka baju lama dengan baju barunya, yang baju lamanya dia kasih kepada musafir tersebut. Sedangkan baju barunya dia kembali pakai. Lalu diperlihatkan pahala yang begitu dahsyat itu. Maka dia mengatakan, andai saja ya Allah, aku kasih yang baru, mungkin pahalanya lebih dahsyat, lebih besar daripada ini. Masya Allah. Lalu andai saja yang ketiga adalah perjalanan dia menuju masjid. Padahal perjalanannya itu disampaikan sampai beberapa kilo. Namun dia masih berkata kurang. Karena ketika perjalanannya lebih jauh, mungkin pahalanya lebih dahsyat daripada yang Allah tampakkan ketika dia sakaratul maut. Masya Allah. Orang baik saja di akhir hayatnya menyesali. Karena apa? Dia tidak puas dengan pahala yang Allah berikan dahsyat ketika di akhir hayatnya ditampakkan. Lalu dia meminta agar dikembalikan ke dunia, agar seluruh hartaku aku sedekahkan di jalan Allah. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bicara tentang sedekah, ayo kita bersama-sama kembali menumbuhkan rasa kepedulian diri kita, memunculkan rasa kepekaan. Ketika kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, salah satu ciri daripada orang yang bertakwa, dia gemar untuk menitipkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu sedekah. Maka mudah-mudahan dengan hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini, ada motivasi yang disampaikan tadi, semangat gairah kita untuk berbagi, untuk mengeluarkan sebagian daripada harta yang Allah titipkan ini, yang ketika besok lusa ketika meninggalkan dunia ini sama sekali nggak ada yang kita bawa, Pak. Ya, tadi ketika orang menyesali hartanya dulu yang dia tinggalkan, ternyata malah dibuat hal yang tidak oleh keturunannya. Malah dijadikan sebagai ajang perpecahan oleh keturunannya. Ternyata anakku saling bunuh karena harta yang aku tinggalkan. Ya Allah, hari ini berada di alam barzah, sama sekali harta yang dulu aku kumpulkan, aku tabung itu malah menjadi penghalangku untuk mendapatkan ridhomu. Harta yang aku tinggalkan untuk keturunanku malah dibangun tempat maksiat, malah dijadikan sebagai ajang pertengkaran, malah dijadikan sebagai ajang pertumpahan darah adik kakak. Aku ingin kembali ke dunia ya Allah, maka kulluhum minal mal, seluruh daripada hartaku aku ingin sedekahkan di jalan Allah. Saking dia menyesali harta yang dia kumpulkan habis-habisan ketika hidup di dunia, yang dulu dia sedekahkan hanya illa qalilah, hanya sedikit. Dia ingin ya Allah, sepertiga, setengah, bahkan kulluhum, seluruh daripada hartaku aku ingin sedekahkan di jalan Allah. Karena sama sekali harta yang hari ini aku tinggalkan di dunia itu tidak bisa menolong. Ternyata harta yang dulu aku kasih buat keramiknya masjid, harta yang aku dulu aku kasih buat lampunya masjid, yang teringat dulu ada pondok pesantren yang butuh dana, yang itu ternyata yang nolong. Harta yang tersisa yang begitu banyak aku simpan di bank,
yang begitu banyak aku investkan melalui tanah-tanah. Hari ini malah harta itu yang menjadi penjegalku mendapatkan kenikmatanmu, wahai Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mungkin kira-kira begitu dialognya, Pak. Karena nanti ditampakkan, nih hartamu yang kamu tinggalkan itu banyak sisanya tuh, lihat oleh anak-anakmu. Mereka saling mendiskriminasi, mereka saling siku menyiku, mereka saling bertumpahan darah, memperebutkan harta yang dulu engkau kumpulkan, yang dulu engkau tinggalkan tatkala ketika engkau mau meninggalkan dunia ini. Sama sekali gak nolong, malah jadi beban ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia mau menikmati hidangan surga, tak jadi. Karena harta yang banyaknya itu hari ini ditinggalkan, diperebutkan oleh anak cucunya yang dulu wasiatnya dia tidak pernah berwasiat untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Na'udzubillah. Maka bismillah. Mudah-mudahan setiap pribadi kita yang hari ini menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim melaksanakan sholat, esensi daripada ibadah setelah kita ibadah kepada Allah melalui sholat 5 waktu, maka esensinya adalah, masih teringat seorang ahli tasawuf mengatakan, seseorang di akhir sholat itu ketika dia awis salam ke kanan lalu ke kiri, itu pun mencerminkan dan menggambarkan bahwa setelah engkau laporan sama Tuhan, tengok tetanggamu. Khawatir ada tetangga yang hari ini tak makan. Dosa besar jikalau kita kenyang dengan makanan, ada tetangga yang kelaparan. Dosa besar ketika kita berjamaah melaksanakan sholat 5 waktu, ketika kita pulang ada orang-orang di sekeliling kita yang kekurangan, yang mereka makan dalam satu waktu, satu hari makan, besoknya enggak, begitu seterusnya. Maka dosa besar ketika kita yang katanya ahli sholat, yang katanya mendirikan sholat, namun membiarkan ada tetangga-tetangga kita yang kelaparan. Dosa besar ketika hari ini kita punya segalanya, ada masjid yang lampunya mati, lantas kita tidak pernah melihat hal itu sebagai kewajiban kita, seolah-olah bahwa lampu yang mati di masjid ini adalah kewajibannya DKM. Halo. Jadi mulai ayeuna mah apa yang ada di depan kita, masuk ke masjid ada sesuatu yang rasa-rasanya ada kurangnya, jangan membebankan sesuatu itu kepada DKM-nya. Datangi DKM, Pak DKM abdi ngawiat ieu kangge lampu tuh nu paling juru parem. Hebat tidak kalau ada orang seperti itu? Maka mudah-mudahan semua berawal dari masjid. Teringat ketika di Madinah ada Masjid Quba ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang Rasulullah bangun pertama kali adalah masjid, Pak. Masjid Quba. Ternyata Masya Allah, peradaban Madinah itu begitu dahsyat. Rasa-rasanya kalau di Madinah itu nyamannya banget, Pak ya. Mana Abah yang kemarin baru pulang? Nikmat tidak Abah di daerah mana? Madinah itu. Tenang, tentram, adem, ayem Madinah itu. Masya Allah gak bisa digambarin, Pak. Mudah-mudahan yang belum kesana Allah segerakan, amin. Itu di Madinah itu tenang, tentram. Ternyata ketika dilihat bahwa itu adalah perjuangan dengan asas peradaban yang Rasulullah bangun melalui masjid. Dan ternyata ciri khas daripada masyarakat Madinah itu adalah berbagi, Pak. Jadi jangan sampai kita berbicara bahwa di sana ada kekurangan. Ketika kita sholat saja di Masjid Nabawi, itu ada orang-orang Madinah itu, Pak. Dia nongkrongnya itu di pelataran masjid yang pakai sorban merah putih itu, Pak. Lalu dia bikin kopi. Itu alhamdulillah ketika kita datang, dia mau kopi silakan, gratis. Masya Allah. Nah ini hebatnya orang Madinah. Ternyata ketenangan yang hari ini berada di wilayah Madinah itu karena kedamaian, kebaikan dari masyarakat Madinah yang dulu dan saat ini, sehingga terwujud peradaban yang begitu dahsyat di sana. Jadi kalau di area Madinah itu betah, Pak. Pengennya itu lama-lama. Apalagi yang umroh dulu,
Kalau yang ke Mekah dulu baru ke Madinah, itu rasa-rasanya pulang itu sulit. Dikumpulin sama mutawif, ayo siap-siap, beres-beres. Rasa-rasanya capek. Rasa-rasanya pengen terus di Madinah gitu. Gak mau pulang ke hotel. Pengennya di Nabawi. Pengennya berada di dekat makam Rasul. Pengennya berada di Raudhah. Cuman ya ini waktu yang menjawab. Karena gak bisa berlama-lama. Karena kita dijarak oleh waktu. Nah ini ternyata dilihat bahwa Madinah ini adalah kalau dalam sejarah itu Ansor sebagai penerima, dan ciri khas daripada orang-orang Madinah itu terkenal, lamun bahasa Indonesia Sundana katelah dengan kedermawanannya, sehingga bikin tenang siapapun yang datang ke kota tersebut. Jadi Bu, kalau ingin di rumah kita tenang, tentram, nyaman, maka jadikan contoh Madinah yang dia berbagi kepada sesamanya, yang akan membuat tempat yang kita mukimi itu menjadi tempat yang ternyaman bagi siapapun yang hadir ke tempat tersebut. Di Jogokarian, jangan jauh-jauh ke Madinah, di daerah Yogyakarta. Pernah juga Al-Fakir ke sana. Main ke sana nyaman, karena baru saja duduk sudah ada yang nawarin makan. Baru saja duduk, celek, sudah sholat subuh, langsung ditawarin, Pak mau kopi apa? Pak mau teh atau mau kopi? Nikmat jika nak di Puskopat baru bubaran subuh. Kata Pak DKM, bapak-bapak badai kopi gude, torabika atau tapi ABC. Indah tidak Pak? Masya Allah. Maka ini bisa terbentuk kalau karakter masyarakatnya terbentuk. Dong jadi beban DKM atuh, tiap poe harus nyiapkan susu. Tiap poe harus menyiapkan kopi. Coba semua masyarakat keun ayeuna nama ti abdi, enjing ti abdi. Alangkah indahnya pulang sholat subuh berjamaah, di depan itu sudah ada macam-macam makanan. Ada bubur, ada nasi kuning, ngantong hawak di Canaka Bumi, cukup makan di sana saja. Kan ada juga jamaah tehnya nu rada pika sebeleun. Eta kopi gudeg manena hiji nyeduh, hiji deh kayak di bumi teu kenging eta teh Pak. Di Mekah itu sampai buat larangan Ustaz. Ada orang yang kalau dia datang ke masjid, dia selalu bawa botol kosong untuk ngisi air jam-jam. Ada yang pengalaman bawa botol kosong. Jadi kalau dia masuk ke area Masjidil Haram, dia tengok-tengok, ada askar tidak ya? Kalau nggak ada askar, dibuka botolnya, dimasukin, diisi. Hingga akhirnya ulama Saudi memfatwakan haram jam-jam yang dibawa melalui botol untuk dibekal ke Indonesia. Cik atuh jam-jam wae menimpa belit urang teh. Eta dibawa sampaikan ke botol di lakbanan, sangka naon bebas engke di bandara. Ada yang pengalaman cung. Punten. Nah ini budaya ini ternyata ya menjamur di kita. Harusnya itu sodako itu kita ngasih sama orang, ini mah dibawa dibekal ke rumah. Yang dimaksud kalau dikasih sama DKM-nya buat dibekal monggo. Ini mah lain kopi teh saruntui dicepeng diasupkan ke napesa. Atau ketika budaya tahlil ya, orang lain belum kebagian rokok, ini langsung disimpan ke sini. Pas tengok-tengok sorban ditutup, diasupkan. Disesakeun hiji jangan ngarokok manehna. Ada yang begitu. Peperihan mere itu bisa cik atun tong saraka. Ya, makanya tidak salah ulama Saudi memfatwakan tidak boleh tuh bawa botol, bawa plastik yang 5 realan itu Bu. Yang dimasukin buat 5 liter. Itu rata-rata punten kalau tidak orang Indonesia, orang India itu teh. Abdi ningali teh. Ieu katingali anu sok mawaan botol teh lamun teu Indonesia, India, Bangladesh. Laras Pak. Dugikeun ka fatwana haram bawa botol itu. Ya. Nah inilah gambaran bahwa ayo kita sama-sama untuk berpangku tangan. Kita bisa mewujudkan peradaban kembali, minimal miniatur peradaban Madinah yang bisa kita lakukan di Indonesia. Skalanya gak usah bicara nasional dulu deh. Skala Masjid Al-Puskopat, Komplek Puskopat saja dulu. Skala RT saja dulu. Buat orang-orang di sekeliling kita nyaman dengan kita berbagi kepada sesama. Memunculkan rasa ingin berbagi. Maka insya Allah
akan terwujud sinergi. Sebagaimana sinergi Nabi bersama orang-orang Madinah di kala itu antara Muhajirin dan Ansor. Sampai detik ini tidak ada kenikmatan bagi orang yang berkunjung ke Madinah kecuali ketenangan. Tenang karena masyarakat Madinah memunculkan wajah yang berseri-seri. Tenang karena karakter orang-orang Madinah itu senang berbagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ayo siapapun kita, dengan kondisi ekonomi kita, munculkan rasa untuk berbagi kepada sesama manusia. Siap? Bismillah. Mudah-mudahan kajian kita di subuh yang mulia ini, walaupun bahasanya ringan, disederhanakan, ya, tetapi ini dijadikan sebagai motivasi buat kita untuk terus berbenah diri. Kalau kemarin harta yang kita kumpulkan hanya untuk perut kita, hanya untuk perut anak istri kita, hanya untuk membangun rumah, hanya untuk membeli tanah. Tapi hari ini mari kita munculkan dalam hati semangat untuk berbagi kepada sesama. Ada harta yang kita berikan untuk masjid, ada harta yang kita berikan untuk anak yatim, ada harta yang kita berikan untuk pondok pesantren, ada harta yang kita berikan untuk ibnu sabil, ada harta yang kita berikan bagi orang-orang yang kekurangan. Kalau perlu ada yang punya hutang, kita kan gak enak kalau ada tetangga ditagih terus sama Bang Emok, ya Bu? Halo? Kita gak enakan kalau ada tetangga yang tiap hari datang Bang Emok. Maka kalau kita ndak enak lihat Bang Emok ngegedor-gedor tetangga kita, datangi tetangga kita, ya abdi aya rezeki, ku abdi dilunasan hutangna, tapi omat kudu eureunnan karena ieu Bang Emok. Ayeuna ku kaula dibayarkeun hutang tah ieu jang modal ayeuna mah teh sok jualan we lah, jualan di ujung berung ya, di modalan ku abdi. Ayeuna mah eureunnan kana riba, eureunnan kana Bang Emok. Enak tidak Bu? Enak tidak Bu? Punya tetangga seperti itu. Masya Allah, jigana hayang tetanggaan jeung si ibu, karena si ibu mosok ngalunasan hutang batur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini, walaupun sedikit yang disampaikan, sederhana yang disampaikan, namun insya Allah ini menjadi modal dan bekal buat kita untuk terus berbenah diri menjadi pribadi yang lebih dermawan lagi, mencontoh kepada generasi-generasi salafus soleh terdahulu di zaman Rasulullah. Sampai mereka ada yang mengenapakan hartanya sepertiganya, ada yang setengahnya, ada bahkan yang seluruhnya dia korbankan untuk agama ini. Utsman bin Affan pernah mensodakohkan ketika perang Tabuk itu, seluruh orang-orang yang berjihad di perang Tabuk dia fasilitasi dengan fasilitasnya, untuk yang berperangnya atau untuk yang di rumahnya. Ini kehebatan sahabat-sahabat Nabi termasuk Utsman ibnu Affan, yang ketika dia mengkorbankan sebagian hartanya untuk fisabilillah, membiayai biaya Rasulullah dengan para sahabatnya ketika melaksanakan jihad fisabilillah. Karena sejatinya harta yang kita keluarkan itu akan berbalik berlipat ganda, baik di dunia, terlebih nanti ketika kita bertemu dengan Allah di alam akhirat. Di akhir mari kita bersama untuk menundukkan hati dan kepala kita, menegakkan kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita kumandangkan menuju syuruk ini adalah doa yang mustajab. Doa yang kita kumandangkan setelah melaksanakan salat subuh dilanjutkan dengan kajian, rasa-rasanya insya Allah menjadi doa yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu an kulli sadati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi wa sultanik. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Fatub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihah. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Ya Fatahu iftah alaina fathan qariba. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa
wa min nafsin la tasba wa min da'wati la yustajaba laha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatahu, ya Alim, wahai yang maha kuasa, kuasa di atas segala kekuasaan di dunia ini. Wahai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, pemilik langit bumi beserta isinya. Di subuh yang mulia ini, wahai Allah, kami menengadahkan kedua tangan kami, menundukkan hati dan kepala kami seraya berdoa keharibaanmu, wahai Allah, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kesadaran, sadar bahwa kami adalah hamba-Mu yang bergelimangan dosa, bahwa kami adalah hamba-Mu yang tiap hari melakukan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Maka kami mohon, wahai Allah, jangan biarkan kami dihinakan oleh dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami terjerumus dalam kesesatan oleh maksiat yang tidak kami taubati. Maka di subuh yang mulia ini kami mohon, wahai Allah, ampuni kehilapan kami. Seburuk apapun aib-aib kami di masa lalu, wahai Allah, sungguh kami sadar, wahai Allah, kami adalah orang yang paling hina, kami adalah orang yang paling rugi. Andaikan kami dibiarkan dalam bergelimangan dosa, meninggalkan dunia dalam kondisi berlumuran dosa, kami sadar, wahai Allah, kami adalah makhluk-Mu yang tiap hari rasa-rasanya lisan yang kami sampaikan adalah lisan yang berbau dosa. Tangan, kaki yang kami langkahkan ke tempat-tempat yang mungkin di sana adalah dosa. Kami mohon, wahai Allah, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, harapan besar kami, wahai Allah, maafkan kehilapan kami. Allahumma asturna bisitrikal jamil, tutuplah, wahai Allah, aib-aib kami. Tampakkan bahwa yang ada dalam diri kami adalah kebaikan dalam mengagungkan-Mu, wahai Allah, dengan ampunan-Mu. Wahai Allah, wahai Rabb yang maha kuasa, jangan biarkan kami sendirian berdiri tanpa arah, berdiri di persimpangan tanpa tahu arah kemana kami harus melangkah. Kami mohon, wahai Allah, jangan biarkan sekejap, sekedip mata pun rahmat-Mu tak Engkau tujukan bagi kami. Sungguh kami lelah, lemah tanpa kekuatan-Mu. Sungguh kami tak bisa, tak mampu tanpa Engkau mampukan kami. Sebagaimana dalam satu untayan, la haula wala quwwata illa billah, tak ada kekuatan selain kekuatan itu hanya milik Engkau, wahai Allah. Kuatkan kami untuk berdiri tegak menjalankan kehidupan ini, karena kami paham dan sadar, wahai Allah, segala sesuatu yang terjadi ke depan ada dalam skenario-Mu. Namun harapan kami, wahai Allah, dengan Engkau memegang tangan kami, dengan Engkau merangkul kami, mendekap kami dengan rahmat-Mu. Setiap helaan napas kami adalah zikrullah, setiap langkah kami adalah langkah kebaikan yang mewujudkan segala harapan-harapan kami dunia dan akhirat. Wahai Allah yang maha kuasa, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau karuniakan, yang kadang setiap kami lupa bahwa di balik kenikmatan yang kami miliki, di balik harta yang Engkau titipkan, ada harta-harta yang harus kami keluarkan di jalan-Mu, wahai Allah. Kami terlalu ego, harta yang kami kumpulkan hanya dijadikan sebagai asas bagi kami, sebagai tempat kami untuk memperkaya diri. Namun kami lupa, di balik harta yang Engkau titipkan ada harta-harta orang lain pula yang Engkau titipkan di balik harta kami. Maafkan kami, wahai Allah, yang hari ini kami sadari bahwa harta yang Engkau titipkan kepada kami tatkala kami meninggalkan dunia ini, yang mengikuti kami bahkan menjadi penolong bagi kami, adalah harta yang kami keluarkan di jalan-Mu melalui berinfak dan sedekah. Wahai Allah yang maha kuasa, jadikan kami orang-orang yang gemar, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang rajin memberi, orang-orang yang memunculkan semangat untuk berpangku tangan, menjadikan harta yang Engkau titipkan untuk membangun peradaban di lingkungan kami. Kami berharap, wahai Allah, dakwah kami walaupun tidak seperti guru-guru kami yang berdakwah di atas mimbar, namun dengan harta kami berharap kami menjadi bagian daripada pendakwah-pendakwah-Mu bilhal, dengan perilaku kami, dengan harta kami, dengan apa yang telah Engkau titipkan buat kami, wahai Allah. Wahai Rabb yang maha kuasa, sampaikan salam dan rindu kami kepada Sayyiduna Muhammad. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Sayyiduna Muhammad
yang mengajarkan tentang arti kedermawanan, yang mengajarkan tentang arti kesederhanaan. Di tangan beliaulah engkau berikan hak prerogatif kelak di akhirat untuk memberikan syafaatnya kepada kami. Wahai Allah, jadikan kami sebagai umatnya yang kelak menikmati hidangan daripadanya, minum daripada telaga Kausar, yang ketika kami dahaga akan kehilangan dahaga selama-lamanya. Yang dalam kondisi kami celaka, kami akan kehilangan kecelakaan itu diganti dengan rahmat-Mu atas minuman yang dikasih daripada tangan suci Sayyiduna Muhammad daripada telaga Kausarnya. Rabbana afrigh alaina sabran wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil munafikin wangsurna alal qaumil fasikin. Dan kami titipkan wahai Allah anak-anak kami yang kami cintai karena-Mu. Jadikan anak-anak kami soleh dan solihah wahai Allah. Kami berharap di tangannya lah melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kami tanamkan. Kami khawatir meninggalkan anak-anak kami tatkala kami bertemu denganmu, namun mereka menikmati masa jahiliyah sebagaimana masa-masa sebelum nabimu engkau turunkan ke dunia ini wahai Allah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solihah wahai Allah. Kami titipkan karena besok lusa kami akan meninggalkan dunia ini wahai Allah. Kami tidak tahu apa yang harus kami wariskan kepada anak kami selain agamamu wahai Allah. Maka kami berharap harta yang kami tinggalkan, jabatan yang kami tinggalkan, rumah yang kami tinggalkan untuk anak-anak kami menjadi keberkahan bagi mereka. Ketika mereka memegang teguh agama ini, kami berharap anak-anak kami menjadi generasi pendiri sholat, menjadi generasi yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Kesalahan itu murni dari kebodohan pribadi yang tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada hadis yang dhaif, jikalau ada hadis yang palsu, atau jikalau ada kata-kata yang ditambah-tambahkan daripada hadis Nabi,
Al-Fakir mohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni. Dan jikalau ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan, karena itu murni mutlak daripada lisan yang hina ini, bukan datangnya dari Allah dan dari hadis Nabi. Jikalau ada ilmu-ilmu yang tidak bersandar kepada Allah dan Rasulnya, hamba mohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni majelis kita yang mulia ini, sehingga kekhidmatan majelis ini tidak tercoreng oleh kata-kata yang ditambah-tambahkan, oleh kata-kata yang dilebih-lebihkan. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun mengampuni setiap kita yang hadir di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Luhur sahur bahe carekna hapunten anu kasuhun. Nasr minallah patun qariba basyiril mu'minin wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, dari materi kajian pada pagi hari ini sangat luar biasa. Kita mengamalkan saudara. Kawasan saudara itu luar biasa di dalamnya. Ada beberapa kami dalamnya, dan mudah-mudahan hadirin rahimahullah apa yang Rasul sampaikan tadi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah dari Allah, kami juga atas nama DKM Al-Ikhlas mengajak kepada Bapak Ibu hadirin Allah untuk menyisihkan sebagian hartanya berinfak atau bersedekah. Alhamdulillah dan berkat ini kami DKM Al-Ikhlas membuat kalender Masehi, dan di dalamnya ada kalender Hijriah. Ya, dan alhamdulillah mereka sudah bilang atau bekerja sama izin kepada Pak RT. Ya, insya Allah nanti kalender tersebut akan kami sebarkan melalui ketua kami. Dan untuk Bapak Ibu Allah nanti akan ada surat pemberitahuan di dalam grup Muskoba, ataupun mungkin yang hari ini yang ingin juga langsung melihat kalendernya, boleh ya. Nanti insya Allah setelah kegiatan ini kami sebagai pengurus DKM mempersiapkan ya, dan alhamdulillah kalender terus ada di belakang kami atau di ruangan belakang atau di ruangan DKM. Baik Bapak Ibu hadirin Allah, mungkin untuk hari ini tidak ada sesi pertanyaan mungkin ya. Mau ada sesi pertanyaan atau tidak Ibu? Ya? Ada? Ustaz, mohon izin ada sesi pertanyaan. Baik, Bapak Ibu hadirin Allah, yang kita akan buka dua pertanyaan saja ya, karena waktu sudah 05.43 ya. Baik, kami akan buka dua sesi pertanyaan untuk kegiatan atau kajian pagi pada hari ini. Baik, yang pertama dari Umi Iin, insyaallah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz, enggak Wilujeng. Dalam materi yang tadi yaitu sedekah ya, kan sedekah itu tangan kiri lebih baik tidak tahu gitu ya. Tetapi pada masa ini gitu ya, di medsos gitu ya, jadi banyak sekali konten kreator yang bersedekah atau ngasih uang lah gitu ya, sama yang tidak mampu atau siapa gitu. Banyak sekali itu gimana hukumnya gitu, atau misalkan kan yang memang tangan kiri itu tidak boleh tahu gitu. Ya, itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Ada satu lagi? Udah? Cukup? Boleh satu lagi ya kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga siap. Siap. Atur nuhun cekapnya kangge Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan
diberikan kesehatan lahir batin, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putrinya disoleh dan solehahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaan tadi seputar sodakoh dalam kondisi terang-terangan, begitu ya kurang lebih. Dalam Islam itu tidak ada klasifikasi sodakoh sebenarnya ya. Apakah sodakoh itu bagusnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Dua-duanya bagus. Kembali lagi, innamal a'malu binniyah. Dalam Islam diajarkan kembali kepada niatnya. Walaupun hari ini di era digitalisasi, di era transformasi, yang satu klik informasi tersebar. Seperti halnya kemarin viral itu tukang ST ya Ustaz. Ya itu juga ya inilah era sosial media yang mau tidak mau semua kamera itu tertuju kepada siapapun, terlebih public figure. Nah, perihal sodako yang terang-terangan, apalagi yang dibuat videonya. Nah, itu kembali lagi tadi, Islam tidak melarang itu. Bahkan ulama-ulama kontemporer itu sepakat dengan adanya sodako, bahkan banyak sodako-sodako yang dikeluarkan oleh para artis hari ini. Ada yang disebut dengan sodako brutal misalkan. Kalau gak salah Kang Dewa Eka Prayoga itu salah satu pelopornya. Dia bersodako dengan secara terang-terangan, dengan cara brutal, dan disebarkan kepada jamaahnya, dibikin video dan banyak orang yang tengok sodakonya. Sekali lagi, dalam Islam itu tidak diatur serumit aturan yang benak kita buat. Jadi Islam itu boleh mau sodakoh dalam kondisi bersembunyi. Misalkan begini, ada orang yang terbiasa mau sodakoh ke masjid itu tercatat hamba Allah saja. Tapi di balik hamba Allah itu pula bisa jadi di balik itu ada juga orang yang sembunyi-sembunyi tapi niatnya pengen apa? Pengen dipuji orang. Wah, dia mah baik ya kalau sodakohnya ditulisnya hamba Allah begitu. Dia harapan dia ketika mengeluarkan sodakohnya itu ada niat yang terbesit. Saya mah pengen dipuji sama DKM, biar DKM-nya ke saya itu baik, biar DKM-nya seolah-olah mandang saya itu orang yang berjasa banget, maka saya mah pengen hamba Allah deh namanya Pak DKM. Tuh. Walaupun namanya hamba Allah disembunyikan, niatnya buruk, kira-kira amalannya terbakar tidak? Terbakar. Tapi ketika terang-terangan niatnya insya Allah memotivasi banyak orang, yang tadinya orang sungkan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, lihat kita yang sodako kita divideokan, tujuannya satu, konten bisa jadi karena hari ini masa-masanya konten, apalagi yang FB-nya pro ya. Nah, biasanya itu juga dijadikan sebagai konten. Tapi di balik konten tersebut ada niat yang tulus, bahwa saya ketika memvideokan atau memviralkan sodako yang diberikan kepada segenap umat ini, tiada lain untuk memotivasi mereka agar sama halnya seperti kita mau berbagi kepada sesama manusia. Allahu alam. Jadi back kembali kepada niatnya ya. Jadi kalau niat kita insya Allah tujuannya untuk memotivasi banyak orang, untuk memberikan edukasi kepada banyak orang, why not? Kenapa tidak? Itu diperbolehkan dalam agama. Jadi pandangan Islam itu sangat universal, sangat menyeluruh. Jadi diperbolehkan, sebagaimana ketika kita berdakwah melalui sosial media pun tidak dilarang. Ini percis tadi ada pembahasan di subuh tadi sebelum berangkat ke sini, kami tengok ada Kiai Haji Jujun, ada Kang Anom, ada Cep Sanud membahas tentang ini percis. Mereka mengatakan, bahkan Kiai Jujun itu mengatakan begini, kalau perlu sebutkan nama saja, gak perlu hamba Allah. Itu. Karena ketika disebutkan namanya, itu jelas bahwa sodakohnya itu dari Fulan bin Fulan. Maka ketika didoakan oleh DKM dan jamaah, itu jelas doanya terpaut kepada orang yang disebutkan begitu. Itu sampai beliau mengatakan, kalau nama, sebutkan saja nama. Jangan sampai ketika menyebutkan nama itu seolah-olah kita itu ingin dipuji. Nah, back kembali pada niat. Seperti halnya orang sodakoh, pisaro iwadoro, dalam kondisi lapang maupun sempit, semua wajib bersodakoh. Jadi dalam kondisi sempit, sodakohkan apa yang kita punya. Gak punya apa-apa, cukup tersenyum. Ada orang lewat, senyum. Nah, itu bagian daripada sodakoh. Wallahu a'lam bishawab. Untuk Bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat Bapak, diangkat derajat dunia akhirat, dijadikan keturunannya soleh dan soleha. Mengenai hutang, ada orang yang terhalang, Bu. Nanti di akhirat itu dia banyak amalnya, banyak, sholatnya rajin, sodakohnya apalagi, hajinya bolak-balik. Namun demi Allah, dia tidak akan pernah dibukakan pintu surga andaikan masih terganjal hutang piutang terhadap sesama manusia. Jadi kesimpulannya Pak, bukan investasi kebaikan itu,
justru itu investasi yang akan membuat kita terhalang di hadapan Allah. Maka ini mumpung masih live disampaikan kepada juga dari DKM, siapapun kita yang mempunyai hutang, wayahna mumpung kita masih hidup di dunia, selesaikan sekarang. Nabi pernah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffafil himla fa innal aqoba kaud. Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan tentang al-himla. Himla itu beban, Pak. Sekali lagi, himla itu beban. Salah satu beban terberat seorang muslim ketika bertemu dengan Tuhannya adalah hubungan terhadap sesama manusia. Dan yang paling dahsyat nanti akan menjadi penghalang buat kita adalah apa? Hutang. Maka bismillah. Gak ada alasannya, saya mah ada hutangnya ke riba. Wajib itu dibayar juga. Ya, yang pinjaman online, pinjol wajib dibayar juga. Ada kangku pemerintah dilindungi, itu harus dibayarkan dulu. Pokoknya selesai masalah riba dan lain sebagainya bisa, yang penting kita selesaikan pokoknya. Maka dibalik itu adapun hal-hal yang nanti hubungannya dengan penagihan, bunganya dan lain sebagainya, mungkin kita ujung-ujungnya di blacklist selesai, mungkin by checking kita selesai. Bisa dipahami, Bu? Apalagi beban terhadap sesama manusia. Kita meminjam, kan puntennya ada orang yang sok rada gegebegan gitu. Kalau ada orang yang lama nggak nge-WA gitu. Cung anu sami. Jadi kalau ada orang yang lama gitu bertahun-tahun nggak pernah ketemu, lalu dia nge-WA. Ketika dia ngetiknya lama, itu rada gegebegan, Pak. Itu mengetik wah ya Allah, papa laur abdi teh. Karena ada kita itu gak enakan sama orang. Memang ada uangnya, tapi kan uang ini buat sabulanun kapayun, yang meser beas, yang budak sakola. Aduh, rada gegebegan pami mengetik lami gitu. Ujung-ujungna pangarsa manawi, ieu mah manawi hapunten anu kasuhun. Da pangarsa mah katelah jalmi hade, jalmi bager kitu. Awalna mah muji, ujung-ujungna wayahna pangarsa ieu mah sanes kirang sopan. Abdi teh priogi tuh, pasti ujung-ujungna minjem duit. Punten, dengan minjam uang itu ya itu bagi kita adalah amal terbaik, Pak. Tapi demi Allah, Pak, meminjamkan kepada saudara kita yang membutuhkan itu amal yang dahsyat di hadapan Allah. Tapi punten, yang dipinjamkan juga harus tahu dirinya. Tetap harus dibayar. Tapi kalaupun Pak tidak dibayar dan Bapak mengikhlaskan daripada orang yang meminjam tersebut tunai, anggap selesai, maka demi Allah itu investasi terbesar Bapak di akhirat yang Bapak berhak nanti di hadapan Allah untuk meminta daripada harta yang dikeluarkan dari jalan Allah menjadi bagian daripada sedekah. Demikian, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya. Bagi tadi mungkin Pak Hafiz ya jawaban dari Pak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang katakan beliau tidak boleh jadi Amin. Jawaban yang baik. Baik Bapak Ibu, hadirin mungkin ya kajian pagi hari ini kita cukupkan sekian. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.